Pluto class. Okay, how are you today? I hope it's still amazing because today we wanna continue our model ya. Kemarin kita sudah buat model of respiratory system. Nah, today kita mau belajar bagaimana sebenarnya proses inhale or inspiration and then exhale atau proses expiration-nya. Kemarin waktu di video pembelajaran kalau masih ingat ini sudah sempat menjelaskan sedikit apa fungsi model atau model paru-paru manusia ini. Iya, jadi yang balon warna merah ini sekali lagi Miss ingatkan kalau ini menggambarkan otot diafragma kita, sedangkan dua balon yang di tengah itu sebagai lungs atau paru-paru. Nah, bagian ini adalah trakea kita ya, yang sambungan ke hidung. Nah, jadi kita mulai saja prosesnya. Miss hanya mengulang kembali karena ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi ketika hidung menarik nafas, terjadilah proses inspirasi or inhale, kita menghirup oksigen, betul? Iya, betul. Jadi ketika kita menghirup oksigen, udara akan masuk melalui hidung dan lanjut ke batang tenggorok. Nah, jadi paru-paru kita itu mengembang karena terisi oleh oksigen. Nah, sedangkan otot diafragma kita itu kan tadi bekerja untuk menarik nafas. Nah, begitu. Nah, kebalikannya ketika kita proses exhale atau ekspirasi ya. Nah, berarti otot diafragma kita kembali ke tempatnya semua sehingga balon di dalam atau lungs kita itu mengempis sehingga udara dari dalam paru-paru itu keluar. Nah, sekarang bedanya, apa perbedaan udara yang masuk dengan udara yang keluar ya? Terus bagaimana sebenarnya prosesnya? Oksigen itu menghasilkan energi ya, makanya kenapa bernafas itu sangat penting bagi manusia, karena kalau tidak bernafas kita tidak bisa hidup dan melakukan aktivitas ya. Kalau misalnya tanpa makanan kita masih bisa beraktivitas minimal sehari gitu, asalkan kita tetap minum. Nah, jadi oksigen dan air itu mengambil peran penting dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada kedua unsur ini, berarti kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan semaksimal mungkin. Nah, we continue to textbook page 24. You can open your book, page 24. It's about what happens to the oxygen that we breathe in. Ya, jadi apa yang terjadi ketika kita menghirup udara dengan prosesnya. Jadi kalau kalian bernafas kan kita menghirup oksigen. Nah, sementara kita makan setiap hari enggak? Pasti makan ya. Jadi makanan kita seperti nasi itu mengandung glukosa atau mengandung gula. Nah, jadi oksigen dan gula yang kita makan lewat makanan itu bercampur di dalam darah sehingga hasilnya akan menghasilkan energi. Nah, energi ini kita pakai untuk apa? Untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu keluarnya bagaimana? Iya, karbon dioksida itu yang kita keluarkan lewat hidung ya. Jadi hasil pernafasan kita. Dan kemudian ada water. Water itu kita keluarkan dari hidung dan juga dari mulut. Nah, jadi kalau misalnya kita bernafas dan mengeluarkan nafas, misalnya kita pantulkan pengeluaran nafas kita ke kaca. Nah, jadi kaca itu kan semakin lama akan semakin berembun. Itulah bukti bahwa proses pernafasan menghasilkan karbon dioksida dan uap air ya. Jadi you can see your book. Nah, jadi yang skema yang ini kalian sudah harus tahu, sugar plus oxygen, sugar we can reach from the food that we eat, and oxygen itu menghasilkan energi, karbon dioksida and then water. So that's all about our inspiration, expiration and what happened with oxygen that we breathe in ya. Jadi sudah selesai dan sudah mengerti. Jadi Miss harap proyeknya ini, model ini kita gunakan untuk memahami mekanisme pernapasan pada manusia. Oke, thank you for today. Bye bye. God bless you.